Quotation ini adalah dokumen yang kita kirimkan ke vendor untuk kita request barang ini, dan kemudian vendor itu ngasih konfirmasi. Nah, saya akan berikan contoh di sini dashboard. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu, langsung gelap gitu. Jadi Bapak Ibu udah memikirkan sampai sana, Bapak Ibu, supaya nyaman dalam menggunakannya. Jadi bisa digunakan di dark mode. Nah, tapi supaya hari ini kelihatan demonya sampai Bapak Ibu yang di belakang, saya akan kembali lagi dari handphone, tablet, atau komputer gitu. Jadi nanti kalau kita bisa melakukan proses itu lewat modul purchasing di sini atau purchase ya Bapak Ibu. Kita masuk ke purchase. Nah, di purchase ini Bapak Ibu, ini langsung ada dashboard awal 15 kali purchase kacang dispo. Tapi yang di on hand ada 60. Tandanya yang sudah tersold atau terjual itu ada sesuaikan sama bisnisnya Bapak Ibu. Bisa fit buat yang di stok atau bisa juga untuk yang service gitu ya. Odoo bisa fit ke semua jenis bisnis seperti itu. Nah, di sini smart button-nya juga muncul lagi Bapak Ibu. Sama seperti yang ada. Saya coba masuk ke salah satu jenis produk, yaitu kacang dispo ayam betutu. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua jenis produk, ada goods dan juga ada service Bapak Ibu. Nah, untuk yang goods ini adalah produk yang kita pengen tahu Bapak Ibu, stoknya gimana. Kalau misalkan sudah ratusan atau ribuan produknya, Bapak Ibu mau tahu gitu ya, produk unggulannya itu stok on hand-nya gimana. Nah, itu bisa dikasih bintang supaya selalu muncul di atas seperti itu. Nah, di sini saya ada kacang, kemudian pai susu, sama ada show produk-produk apa aja yang saya sudah masukkan ke database ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba pada tim inventory, tim warehouse, dia nggak bisa akses purchasing. Nah, kita bisa berikan limitasi seperti itu. Sekali lagi 150.000 per liter, stoknya adalah 50. Artinya jika di bagian stok on hand atau di forecastnya itu di bawah ada appointment, payroll dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih bingung mau install yang mana dulu nih Pak Reza, Bapak Ibu bisa akses ke bagian industri di sini. Ya, di bagian industri di sini Bapak Ibu bisa melihat ada rekomendasi, so klik activate di sini ya Bapak Ibu, gitu. Cukup bervariasi, fotografi, furniture, sampai ke talent acquisition, bar industry pun juga ada, tinggal activate dan nanti Odoo akan menginstalkan modul-modul yang direkomendasikan untuk bisnis Bapak Ibu, seperti input data maupun data reporting semudah lihat langsung dari handphone, gitu. Nah, di sini Odoo ada salah satu fitur gitu ya, seperti 50 secara quantity, gitu. Jadi bisa diakses lewat purchasing tadi di atas smart button atau dari inventory Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cek apakah barangnya itu sudah sesuai atau belum dengan yang di order. Kuantitinya 50 gitu ya, masuk ke WH stok kita. Warna hijau ini menandakan bahwa barangnya masuk. Kalau yang warna merah ini barang keluar gitu. Jadi 50 dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat pengaruhnya akan seperti apa. Oke, let's say setelah kita validate, ini akan otomatis terdata di Odoo. Nah, buat ngeceknya gimana Pak Reza, kita bisa ke bagian reposting dari customer Komang ini, mulai dari nama alamatnya, kemudian phone number, mobile number, email, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi fitur keren dari Odoo ini yang ada di atas Bapak Ibu. Skill juga sedikit tentang tour and travelnya gitu. Tapi nanti akan lebih fokusnya kita di bagian retail toko offline Bapak Ibu. Seperti fitur atau step yang Bapak Ibu lakukan dalam bisnisnya adalah manage kontak customernya Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin saat ini manage kontaknya itu masih di WhatsApp gitu ya, atau di kertas ya Bapak Ibu. Nah, Odoo di sini juga kemudian kenapa sih saya harus masukin kontak digital di Odoo gitu? Nah, karena Bapak Ibu di sini Odoo punya nilai tambah di konteksnya yang mana mungkin di software lain itu belum ada nih Bapak Ibu. Melihat modul-modul Odoo itu cukup banyak dan bingung gitu ya, mau installnya yang mana dulu nih Pak Reza? Gimana saya tahu? 3, 2, 1.
Oke, kalau gitu saya akan mulai session live demonya di sini dan akan fokus ke retail toko offline seperti itu. Oke, sekarang kita ada di berbagai negara juga, termasuk di Indonesia dan ada juga di Vietnam, Singapura, China gitu. Nah, jadi udah pasti secara resources sangat mumpuni lah karena sudah mengerjakan banyak sekali proyek produk gitu, dan mereka juga sudah ada Selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin kalau saya bilang di Bali udah pasti ramai di mana-mana bisnis apa? Bisnis marketplace dan POS. Mungkin di Bali lebih banyak POS karena tokonya banyak, turis suka jalan-jalan di Bali gitu ya. Dan untuk dari sisi marketplace, kalau Jakarta sih ramai banget ya. Kalau di Bali saya kurang tahu. Dan saya ditemani juga sama Prince. Oke. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pakai sistem punya toko dan mau jualan di marketplace, kita bisa solve karena kita kebetulan juga terintegrasi dengan toko-toko marketplace. Jadi kalau Bapak Ibu mau juga membawa dengan Udu dan Fariwa, kita bisa membantu menyelesaikan banyak sekali sistem yang kita butuhkan di perusahaan ada di situ. Oke, seperti itu. Oke, singkat saja, apa yang jadi gini. Saya sudah menggunakan aplikasi ya, di kantor saya ada di Denpasar, cabang Jakarta, Surabaya, dan Bogor. Gitu. Nah, simpel aja, apa yang bisa membuat saya tertarik untuk beralih ke sini? Itu pertama. Terus kemudian, keamanan data saya bagaimana? Walaupun cloud-nya, apalagi data keuangan itu secure, ya. Data-data pribadi, data-data orang itu secure. Bagaimana jaminannya? Auditable bagaimana? Terus kemudian pada step ketiga, pada saat transisi itu seberapa jauh maintenance yang diberikan kepada kami, after register kepada kami berapa jauh, berapa lama, dan sebagainya. Informasi. So just click on it, I can say I need a